Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Di sini ana akan membahas tentang arti salat atau bagaimana salat seseorang itu bisa khusyuk. Sebelumnya kita harus ketahui bahwa salat itu adalah mi'raj mukmin. Sebab salat adalah sebagai pendekatan diri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu menggambarkan seorang yang sholat dalam keadaan khusyuk itu adalah orang yang beruntung, qad aflaha. Dan di ayat yang lain dikatakan fawailun lil musallin, celakalah orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang mana sholat mereka itu dalam keadaan lalai, dalam keadaan malas, dalam keadaan tidak penuh semangat, dalam keadaan sesuatu yang sholat itu seakan-akan memberatkan dirinya. Nah, ini Al-Quran mensifati mereka dengan fawailun lil musallin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan pentingnya sholat, sebagaimana dalam sabdanya, as-salatu amududdin, in qubila ma siwah wa in ruddat rudda ma siwah. Salat itu adalah tiang agama. Kalau seandainya salat itu diterima, maka amalan lain pun akan diterima. Kalau seandainya salat itu ditolak, maka amalan yang selain pun akan ditolak. Dalam akhir hidup Rasulullah pun selalu menekankan bagaimana pentingnya salat. Allah bis shalah fa innaha amudu dinikum, bahwa salat itu adalah tiang agama yang ada di dalam diri kita. Agama yang ada di dalam diri kita, tiangnya itu adalah salat. Kenapa dikatakan amalan lain itu tertolak dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika salat kita tertolak, bagaimana dengan mereka yang tidak melakukan salat? Akan lebih parah. Seandainya ada seorang yang bersedekah tetapi ia tidak sholat atau sholatnya tertolak, apakah maksud hadis yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat itu tiang agama, kalau diterima sholatnya maka amalan lain akan diterima, dan kalau ditolak maka amalan lain pun akan ditolak? Apakah demikian adanya? Kalau seandainya sholat anak tertolak lalu anak melakukan amalan lain, dan amalan lain pun akan tertolak. Nah, perlu kita pahami, ikhwan dan akhwat sekalian, apapun yang kita lakukan perbuatan baik itu pasti akan ada pahalanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sekecil apapun perbuatan kebaikan itu pasti akan ada ganjarannya di sisi Allah. Nah, maksud dari hadis Rasulullah tentang sholat itu, jika tertolak sholatnya maka amalan lainnya pun akan tertolak. Nah, maksud tertolak di sini yaitu tertahan amalan yang lain disebabkan sholatnya tertolak. Nah, misalkan ana membawa sebuah proposal, yang proposal itu ada berkas-berkasnya. Ternyata ada satu berkas yang inti yang tertolak sebab tidak memenuhi syarat. Maka otomatis berkas-berkas yang lain pun yang bersama berkas inti itu akan tertahan, akan tertolak disebabkan berkas yang inti itu tertolak. Jadi tertahan, tidak bisa maju disebabkan yang ini tertolak. Jadi berkas yang mengikutinya pun tertahan, bukan berkas yang lainnya itu salah, tidak. Jadi bukan maksud seluruh amal akan tertolak, tapi sebab tertahannya sholat, maka tertahan pula amalan-amalan yang lain.
Nah, jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat kepada hambanya, kalau kita lihat dalam peristiwa Isra Mi'raj, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kekasihnya Habibullah ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra Mi'raj, berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lain seperti zakat, haji. Itulah hanya melalui wahyu. Tapi kewajiban sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha. Nah, kalau kita melihat ayat Al-Quran yang pertama tadi Ana bacakan, yaitu sifat sholat itu ada dua, yaitu pertama adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholat orang yang khusyuk adalah orang yang beruntung. Nah, kalau kita lihat khusyuk itu bagaimana? Nah, khusyuk ada dua di dalam kitab-kitab akhlak itu, atau di dalam fiqhul akhlak, di dalam fikih akhlak dikatakan khusyuk itu ada dua. Khusyuk bil qalbi dan khusyuk bil jawarih, yaitu khusyuk secara hati dan khusyuk secara anggota badan. Terkadang ada orang yang sholat khusyuk anggota badannya dengan tidak bergerak sama sekali. Dia tidak, matanya tidak menoleh ke kiri, ke kanan, fokus di dalam sholat, tidak menggerakkan jari-jarinya, tidak menggerakkan telapak kakinya, khusyuk anggota badannya. Tapi hatinya melalui pikirannya tidak khusyuk. Hatinya tidak bisa khusyuk karena apa? Pikirannya tidak bisa khusyuk. Pikirannya melayang kemana-mana. Nah, jadi apa? Pengontrol hati sebenarnya adalah, pengontrol hati ini sebenarnya akal. Jadi, dan yang kedua, kalau kita lihat arti ada juga khusyuk, khusyuk yang khusyuk hatinya ya, tapi dia tidak maksimal khusyuk hatinya. Misalkan di awal-awal dia bisa khusyuk dalam sholat, tapi ketika di pertengahan hingga akhir maka hilang kekhusyuan dia. Ada yang seperti itu. Ada sebuah cerita seseorang, yaitu Laila dan Majnun. Di saat Majnun mengejar si Laila, sebab cintanya si Majnun kepada Laila yang sangat tinggi, hingga si Majnun itu lari mengejar Laila di depan orang yang sedang sholat. Nah, saat orang yang sholat itu selesai dari sholatnya, dia langsung menegur ke Majnun, "Wahai, kenapa kamu berlari di depan orang yang sedang sholat?" Majnun menjawab, "Aku tidak sadar saat aku berlari ada orang yang sedang sholat, sebab kecintaanku pada Laila sehingga melupakan sekitar aku ini, aku terlupa, tidak mengetahui, hanya berpikir kepada Laila saja." Tapi kenapa kamu yang sedang sholat menghadap Tuhanmu, kamu sadar bahwa di depan kamu ada yang berlari? Nah, ini gambaran bagaimana orang yang sholat itu masih berpikir kepada sesuatu yang lain. Nah, kesadaran bukan berarti sadar dalam berarti, atau tidak sadar itu bukan berarti dia itu lupa atau seperti orang yang hilang akalnya. Tidak, dia terhanyut dalam keadaan dia masih sadar. Karena syarat salah satu sholat adalah al-aqil, berakal. Nah, ketika akalnya hilang, dia tidak sadarkan diri, maka gugurlah sholatnya. Jadi kesadaran dalam sholat itu ada, tapi tidak menyebabkan dia lalai terhadap kesadaran dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fawailun lil musallin, itu yang kedua, sifat sholat yang kedua. Alladzina hum an sholatihim sahun, celakalah mereka yang sholat mereka tidak khusyuk atau lalai atau tidak sesuai dengan tuntunannya, maka fawailun lil musallin. Amirul Mukminin ketika menasihati Kumail, "Ya Kumail, laisa sya'nu an tusalli wa tasum wa tatasaddaq
innama sya'nu an takuna shalah fa'alta biqalbin naqi wa amalin indallah mardiyun wa khusyu'. Jadi bahwa ya wahai Kumail, bahwa maksud dari engkau ketika sholat, berpuasa, bersedekah itu haruslah engkau mengerjakannya dengan hati yang bersih, dengan hati yang bersih dan khusyuk, kata Imam Ali. Ada juga ayat yang mengkisahkan bagaimana penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka. Dalam sebuah ayat, masalakakum fis saqar, qalu lam naku minal musallin, katanya. Kenapa engkau ada di saqar? Mereka menjawab, penduduk neraka, kami bukan bagian dari orang-orang yang sholat. Qalu lam naku minal musallin. Apakah kalian tahu saqar itu? Saqar adalah salah satu neraka, yaitu salah satu neraka tempat tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat, dan di situ siksanya sangat pedih. Jadi setiap penghuni saqar ketika bernapas, maka tenggorokannya akan terasa panas, sebab udara di neraka saqar itu yang sangat panas. Seperti misalkan kita terjebak di dalam sebuah kebakaran, kita ada di tengah-tengah, maka kita akan kesulitan untuk bernapas dan bisa menyebabkan kematian. Disebabkan karena udara yang panas yang masuk di dalam tenggorokan kita ketika terjadi kebakaran. Nah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, faktor yang harus diperhatikan dalam sholat, jangan kita bermalas-malas saat melakukannya. Malas akan berdampak pada hal yang negatif. Ayat Al-Quran saat mensifati sholat kaum munafik itu dengan bermalas-malas. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tunas sholat illa wahum kusala. Ja'wa illa wahum kusala. Jangan kalian melakukan sholat kalau kalian dalam keadaan bermalas-malas. Nah, saat kita melakukan ibadah harus penuh semangat dan hati gembira, merasa senang, tidak merasa letih, tidak merasa capek. Karena dampak-dampak dari malas, letih, semua itu akan membawa ibadah yang negatif atau tidak bagus, bahkan akan berakibat dari ibadah sebaliknya. Yang harusnya sholat itu tanha anil fahsya, menjauhkan kita dari keburukan, kemungkaran, tapi akan menjauhkan diri kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan efek dari bermalas-malas dalam sholat. Para dokter pernah mengatakan dalam sebuah bukunya, makanan yang dimakan dalam keadaan gembira dan senang maka akan berdampak cepat dicerna oleh tubuh kita, dan sebaliknya, kalau kita makan dalam keadaan malas, tidak suka, maka apa? Akan mengakibatkan makanan itu akan lambat untuk dicerna oleh tubuh. Nah, jadi kalau kita lihat di ayat yang lain yang mengatakan la taqrabus shalah wa antum sukara. Jadi di sini di hadis ada yang mengatakan bahwa sukara itu ada yang menafsirkan dengan kusala. Apa? Dengan malas juga. Karena apa? Ini adalah sifat-sifat orang munafik. Jadi kalau kita lihat tafsiran dari dua ayat ini, adalah salah satu orang munafik ketika dia melakukan sholat dengan bermalas-malas, dengan berat hati. Bahkan ada yang sukara dalam keadaan mabuk. Jadi ada riwayat yang mengartikan bahwa sukara itu pun bermalas-malas. Nah, efek dari melakukan ibadah bermalas-malas itu negatif, bukan akan mengakibatkan kebaikan bagi sholat itu, bahkan fawailun, keburukan. Karena apa? Tidak sesuai dengan tuntunan sholat, atau tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan sholat itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar.
Ini saja yang bisa Anda sampaikan dalam pembahasan sholat ini. Insyaallah nanti kita akan bertemu lagi dalam kajian yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.